Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Rio Ardianto, mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, program studi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 6304221483. Baiklah, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, kepada Bapak Niki Hardinata Mkom, yang telah memberikan pemahaman selama satu semester serta memberi waktu dalam menyelesaikan tugas. Baiklah, proyek saya yaitu website Lapak Sawit. Latar belakang dari proyek ini yaitu di era digital ini, industri sawit semakin mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan mengoptimalkan manajemen rantai pasok. Dari sejumlah daerah penghasil sawit, Riau adalah salah satu yang terbesar. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Riau, luas kebun kelapa sawit di Riau tahun 2018 tercatat seluas 2.424.545. Tujuan dari website lapak sawit yaitu untuk mempermudah akses dan mempermudah menjual kelapa sawit dan dapat dijadikan alternatif untuk menciptakan lapangan tenaga kerja. Manfaatnya yaitu yang pertama, petani dapat memonitor harga sawit secara real time, memungkinkan mereka untuk mendapatkan harga yang jual lebih baik, untuk kemajuan teknologi informasi kepada masyarakat guna meningkatkan daya jual yang tinggi, serta menghemat waktu dan biaya. Baiklah, metode design thinking. Metode design thinking adalah pendekatan yang digunakan dalam proses perancangan yang berfokus pada pemecahan masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Di sini user satu masalahnya yaitu atau petani mencatat transaksi menggunakan tulisan tangan yang rentan terhadap kesalahan dan tidak efisiensi. Kedua, kesulitan dalam menemukan pembeli yang dapat dipercaya dan menawarkan harga yang adil untuk hasil panen sawit. Kedua, user kedua yaitu pembeli, masalahnya keterbatasan akses pasar serta kesulitan dalam menjangkau petani sawit yang lebih luas di daerah. Solusinya yaitu mengimplementasikan website pencatatan transaksi elektronik yang akan meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan transaksi, serta mengurangi resiko kesalahan dan pemantauan transaksi yang lebih baik. Kemudian dapat membangun platform pemasaran online yang dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan menjangkau petani dari berbagai wilayah. Kemudian yaitu user flow atau task flow diagram. User flow adalah representasi visual dari langkah-langkah yang diambil pengguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah aplikasi atau website. Ini menggambarkan perjalanan pengguna melalui berbagai halaman atau fitur, mulai dari titik masuk hingga mencapai tujuan akhir. Wireframe. Wireframe adalah representasi visual yang sederhana dari sebuah halaman web atau aplikasi yang digunakan untuk menyusun tata letak dan alur kerja atau workflow tanpa terlibat dalam detail desain grafis. Wireframe juga berfungsi sebagai kerangka dasar atau blueprint. Kemudian, prototyping. Prototyping adalah proses yang ditujukan untuk mengkonversi berbagai sifat abstrak dari sebuah ide menjadi lebih berwujud atau terlihat menyerupai hasil sebenarnya. Kemudian, ini adalah pembahasan teks, komponen, dan warna yang saya gunakan. Untuk teks, saya menggunakan plus Jakarta Sans, jenis gaya sans serif. Untuk warna, saya menggunakan hijau yang lebih pekat, putih, hitam, hijau yang lebih terang. Kemudian komponen di sini saya menggunakan ada drop down dan dead picker serta button Google.
Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan dan menjelaskan dari wireframe. Baiklah, ini adalah kerangka dari halaman awal pengguna. Di sini ada masuk dan mulai sekarang atau daftar. Kemudian yang kedua ada wireframe dari daftar. Di daftar ini ada email, username, password, serta button daftar. Di masuk ada username serta password dan login dengan Google. Kemudian ini adalah halaman beranda. Kemudian ini adalah wireframe dari unggah produk atau upload produk. Kemudian setelah sawit terupload, maka ke halaman daftar produk. Kemudian ini adalah halaman laporan transaksi. Di sini ada tabel. Kemudian ini adalah halaman notifikasi dan yang apa? Yang terakhir yaitu pesan. Baiklah, di sini eh, saya akan menjelaskan dari user flow. Baik, yang pertama yaitu ini adalah halaman awal pengguna saat mengakses website. Di sini pengguna dapat memilih fitur masuk ataupun daftar. Kemudian pengguna melakukan daftar di lapak sawit dengan menggunakan email, username, serta password. Setelah pengguna sudah daftar, bisa masuk dengan akun yang sudah terdaftar. Di halaman masuk ini juga ada pilihan untuk masuk dengan akun Google. Kemudian setelah melakukan login atau masuk, maka akan menampilkan beranda. Baiklah, saya akan menjelaskan dari eh, upload dulu, diunggah. Fitur ini menyediakan petani sawit untuk mengupload atau menjual sawitnya di sini. Kemudian pengguna memasukkan jenis buah serta foto dan deskripsi. Kemudian jika pengguna mengklik button simpan, maka akan menampilkan apakah Anda yakin ingin upload. Jika tidak, maka akan kembali. Jika iya, maka akan menampilkan daftar produk atau daftar sawit menunggu dibeli. Kemudian kembali ke beranda. eh, Kemudian di fitur laporan transaksi atau riwayat, di sini bisa mengklik button selengkapnya. Kemudian, baiklah, ini adalah tampilan dari laporan atau riwayat. Di sini ada pilihan, ada pilih dan hapus. Jika pengguna belum memilih, langsung klik hapus, maka akan menampilkan mohon pilih yang akan dihapus. Kemudian saat pengguna memilih, bisa memilih, lalu barulah pengguna bisa menghapus transaksi. Kemudian muncul notifikasi, apakah Anda yakin ingin menghapus? Jika tidak, maka akan kembali ke halaman eh, laporan yang belum terhapus. Jika iya, maka akan menampilkan Anda belum melakukan transaksi. Kemudian kembali ke halaman beranda. Selanjutnya yaitu produk. Saat klik produk, pengguna dapat melihat produk sawit yang mereka jual. Sudah lakukah atau belum? Di sini juga ada tambah produk. Kemudian pesan.
Di sini pengguna atau petani dapat melihat pesan yang dikirim dari si pembeli. Jika mengklik ini, maka dapat menampilkan dari isi chat. Kemudian ke beranda di profil, di sini pengguna dapat memilih ingin edit profil atau keluar. Jika button profil diklik, maka akan menampilkan halaman edit profil. Kemudian masukkan username, masukkan email, masukkan password, masukkan nomor telepon, kemudian akan mengirimkan kode verifikasi sebanyak 6 digit. Setelah kode dikirim, kemudian bisa untuk memasukkan alamat. Kemudian jika sudah, maka klik simpan. Jika sudah diklik, maka akan menampilkan perubahan telah disimpan. Baiklah, di notifikasi, inilah tampilan dari notifikasi. Baiklah, di sini saya akan mendemokan dari website Lapak Sawit. Di sini ada masuk serta daftar. Di sini saya memulai dari daftar, kemudian bisa memasukkan dengan email, username, serta password, kemudian daftar, kemudian memunculkan selamat pendaftaran akun berhasil, kemudian kita close, kemudian kita ke halaman masuk. Di halaman masuk ada pilihan lain yaitu Google. Di sini saya menggunakan akun yang tadi, kemudian masuk. Baiklah, di beranda ini sama seperti user flow tadi. Di sini ada harga berondolan, harga TBS, kemudian upload dan laporan, ada navbar produk, pesan, notifikasi, profil, kemudian footer. Kemudian eh, di sini saya akan mendemokan untuk mengunggah. Di halaman unggah, kita masukkan jenis serta foto, kemudian simpan, kemudian memunculkan apakah Anda yang ingin upload, ya. Kemudian bertambah di daftar produk. Kemudian kembali ke beranda. Selanjutnya di pesan, saya akan membacakan pesan dari pembeli ke petani. Baiklah, ini adalah pesan. Ini produk, kemudian ke beranda, kemudian fitur notifikasi. Di notifikasi ada pilihan untuk ke pengaturan atau melihat notifikasi lainnya. Di pengaturan, di sini belum on, maka saya hidupkan, kemudian tutup, kemudian melihat notifikasi selengkapnya. Baiklah, ini adalah halaman notifikasi selengkapnya. Kita pilih, kemudian hapus, kemudian memunculkan apakah Anda ingin menghapus notifikasi. Jika tidak, maka kembali. Jika iya, maka menampilkan ini.
Kemudian kembali ke beranda, ke profil, mau mengedit profil, kemudian masukkan username, email, password, nomor telepon, masukkan kode verifikasi, kemudian masukkan alamat, lalu simpan. Selanjutnya, ini laporan transaksi. Jika klik hapus, maka akan memunculkan mohon pilih yang akan Anda hapus. Di sini berarti suruh memilih dulu, kemudian pilih. Saya kemudian hapus transaksi. Di sini menampilkan apakah Anda yakin ingin menghapus. Jika tidak, maka apa? Memilih kembali. Jika iya, maka Anda belum melakukan transaksi. Kemudian keluar atau logout. Baiklah, di sini saya akan mendemokan dari pembeli. Di sini langsung masuk saja karena tadi di petani sudah mulai demo demo dari daftar. Kemudian di sini masuk dengan Google karena tadi juga menggunakan username. Kemudian masuk akun yang sudah. Kemudian yang membedakan halaman beranda petani dengan pembeli yaitu di sini pembeli dapat memperbarui harga berondolan serta memperbarui harga TBS. Di sini juga namanya pencatatan dan ada juga fitur pencarian. Baiklah, langsung saja untuk melakukan pencarian. Di sini memilih buah tinera, kemudian menampilkan sawit berkualitas. Kemudian langsung pilih. Kemudian deskripsinya yaitu buah besar tingkat kematangan 80%, buah dijamin tidak mengecewakan. Kemudian bisa langsung kirim pesan. Baiklah, ini adalah halaman pesan. Kemudian langsung saja masukkan pesan. Kemudian kirim kembali. Jika sudah, maka jika sudah sesuai, maka langsung ke beli. Baiklah, ini adalah halaman pencatatan transaksi dan juga ada pembayaran di sini. Langsung saja masukkan nama, tanggal, jumlah tandan buah segar, harga serta total. Kemudian di sini ada date picker. Baiklah, di sini adalah halaman pencatatan transaksi. Di sini ada pembayaran juga, ada nama, tanggal, jumlah TBS, harga total, dan tabel. Kemudian langsung saja isi. Kemudian bisa memilih tanggal di kalender, masukkan 13. Kemudian setelah terisi simpan. Kemudian bertambah di tabel. Kemudian melakukan pembayaran. Baiklah, di sini adalah halaman pembayaran. Di sini ada metode pembayaran, informasi, nama, dan nomor rekening. Kemudian pilih metode, dana ataupun BRI.
Kemudian bayar. Kemudian jika berhasil akan menampilkan pembayaran Anda berhasil. Kemudian kembali ke beranda. Di sini saya akan menampilkan dari perbarui harga TBS, masukkan harga TBS, lalu simpan di harga berondolan, masukkan harga berondolan, lalu simpan. Kemudian itu saja yang dari demo dari petani, mendemokan petani dan pembeli, kemudian keluar. Baiklah, kesimpulan dari proyek yang saya buat yaitu website Lapak Sawit merupakan platform digital yang berfokus pada industri kelapa sawit yang menyediakan informasi harga dan layanan terkait industri ini. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi jual beli petani dan pembeli atau agen di lapak sawit ini menyediakan fitur jual beli serta pemberitahuan harga sehingga memudahkan para petani. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.